Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat ketemu lagi di mata pelajaran IPA. Oke. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang alat reproduksi pada manusia. Kalau yang kemarin, pertemuan kemarin alat reproduksi manusia, khususnya alat reproduksi pada laki-laki, pada pria. Kali ini kita akan membahas alat reproduksi pada wanita. Oke, kita lihat anak-anak, alat reproduksi wanita ini dibedakan menjadi dua, yaitu bagian eksternal dan bagian internal. Oke, pada kesempatan ini kita bahas dulu yang eksternal. Kita mulai dari yang eksternal. Ya, anak-anak, kita mulai dari alat reproduksi wanita bagian eksternal. Oke, kita mulai alat reproduksi wanita bagian luar. Ini berupa vulva. Ini vulva lubang di sini. Vulva ini merupakan muara dari dua saluran, yaitu saluran urin atau uretra, kemudian dan vagina. Vagina ini dilindungi oleh dua pasang bibir, yaitu labia minora dan labia mayora, bibir luar dan bibir dalam. Kemudian pada ujung dari vulva ini ada bagian yang disebut dengan klitoris. Ini klitoris. Di ujung vulva terdapat klitoris yang terdapat banyak saraf-saraf yang menyebabkan menjadi sangat sensitif bagi wanita. Itu anak-anak, alat reproduksi wanita bagian luar. Kita lihat gambarnya yang lebih besar biar kalian paham ya. Oke. Nah, ini gambarnya yang agak besar. Kita mulai dari tadi. Bagian luar berupa vulva, lubang-lubang lanjutan dari vagina itu vulva ya, bagian luar. Kemudian dilindungi oleh dua pasang bibir. Bibir luar disebut labia mayora. Ini labia, satu labium ya. Kemudian bibir dalam labio minora, kemudian ujungnya terdapat klitoris. Tuh. Ini adalah alat reproduksi wanita kalau dilihat dari tampak samping. Kita lihat yang dari tampak depan sekarang. Nah, ini anak-anak, alat reproduksi wanita kalau dilihat dari tampak depan. Ini bagian ini. Nah, bagian ini yang ditumbuhi rambut-rambut ini namanya mons pubis. Ya, namanya mons pubis. Kemudian bagian sini kiri dan kanan ini disebut bibir luar atau labia mayora. Kemudian bagian dalam, bibir dalam ini yang disebut labia minora. Kemudian pertemuan dari labia minora kiri dan kanan ini terdapat pada ujung vulva, ini namanya klitoris. Anak-anak, saya ingatkan ini bukan materi pornografi atau porno aksi. Ini materi IPA SMP kelas 9 yang harus saya sampaikan pada kalian. Sekali lagi, ini bukan materi pornografi atau porno aksi ya. Anak-anak, kita lanjut sekarang ke alat reproduksi internal pada wanita ya, yang bagian internal. Ini anak-anak, bagian internal yang pertama adalah ovarium ya. Ovarium ini ada sepasang kiri dan kanan ini ya. Ini ovarium yang kanan, ini yang kiri. Yang kiri di gambarnya dibuka ini ya. Ini ovarium. Ovarium kanan dan kiri.
Ovarium disebut juga dengan indung telur. Berbentuk oval dengan panjang 3-4 cm. Berisi banyak folikel sekitar 400.000 yang terbentuk sebelum seorang wanita lahir. Jadi waktu masih di kandungan itu sudah disiapkan folikel kurang lebih sebanyak 400.000 ini. Kemudian apa fungsi dari ovarium? Fungsi dari ovarium ini adalah untuk menghasilkan ovum atau sel telur melalui proses oogenesis. Kemudian fungsi berikutnya adalah menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Ini fungsi dari ovarium atau indung telur. Oke, kita lanjut ke alat berikutnya yaitu tuba Fallopi. Ya, tuba Fallopi atau saluran sel telur. Tuba Fallopi ini anak-anak ya juga terdapat sepasang kanan dan kiri. Ya, ini tuba Fallopi atau saluran telur atau disebut juga dengan oviduct. Nah, atau disebut juga panjangnya sekitar 10 cm. Bagian pangkal berbentuk corong disebut infundibulum. Ini infundibulum itu, ya. Ini, nah, ini disebut infundibulum. Ini disebut infundibulum. Hapus. Saya ulang lagi, yang disebut infundibulum adalah ini ya. Nah, berbentuk corong ini disebut infundibulum. Kemudian ujung-ujungnya terdapat fimbriae. Nah, ini fimbriae itu jumbai-jumbai gitu ya. Ini fungsinya adalah untuk menangkap ovum ketika terjadi proses ovulasi. Untuk menangkap ovum ketika terjadi proses ovulasi. Ovulasi itu apa? Ovulasi itu peristiwa lepasnya sel telur dari ovarium menuju ke oviduct. Saya ulang lagi, ovulasi adalah peristiwa lepasnya sel telur atau peristiwa keluarnya sel telur dari ovarium menuju oviduct. Itu. Ya. Kemudian berikutnya apa fungsi dari oviduct? 1. Tempat terjadinya fertilisasi. Apa fertilisasi? Adalah bertemunya sel telur dengan spermatozoa. Ini fungsi dari oviduct atau saluran telur. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah rahim atau uterus. Nah, ini rahim atau uterus. Nanti kelanjutan dari oviduct ini rahim. Ini rahim, bagian ini disebut rahim. Ya. Dindingnya tebal dan berotot. Lapisan dalam endometrium ini ya, lapisan dalamnya endometrium dialiri oleh banyak pembuluh darah. Bagian bawah yang menyempit pada rahim disebut serviks. Ini disebut serviks. Oke, anak-anak. Kemudian fungsi dari rahim kalau terjadi fertilisasi, terjadi pembuahan, maka terbentuk sigot. Sigot itu akan tumbuh dan berkembang di rahim sini. Jadi untuk tempat perkembangan dan pertumbuhan janin. Oke anak-anak, itu alat reproduksi internal maupun eksternal pada wanita. Pertemuan nanti berikutnya kita akan membahas ovulasi. Nanti akan saya tayangkan videonya, kemudian fertilisasi dan menstruasi. Oke anak-anak, demikian tentang materi alat reproduksi pada wanita. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.